Bab dasarnya adalah cinta dalam buku 5 Bahasa Kasih untuk Anak-anak oleh Gary Chapman dan Ross Campbell, membahas bagaimana kasih sayang yang tulus membentuk karakter anak dan menentukan bagaimana mereka tumbuh secara emosional, sosial, dan psikologis. Dennis dan Brenda tidak dapat membayangkan apa yang tidak beres pada Ben, putra mereka yang berusia 8 tahun. Ben adalah pelajar berprestasi di atas rata-rata. Meski ia masih mengerjakan semua pekerjaan rumahnya, tahun ini prestasi belajarnya buruk. Ia selalu mendekati gurunya setiap kali guru selesai memberikan soal latihan, serta memintanya menjelaskan sekali lagi. Apakah karena pendengaran Ben memburuk, ataukah daya tangkapnya melemah? Dennis dan Brenda telah memeriksakan pendengaran Ben, dan seorang pembimbing di sekolah telah menguji daya tangkapnya. Pendengaran Ben normal dan pemahamannya juga setaraf dengan pemahaman anak kelas 3 pada umumnya. Ada beberapa hal lain pada diri Ben yang membuat kedua orang tuanya bertanya-tanya. Ada kalanya perilaku Ben nampak mendekati antisosial. Kedua orang tua Ben telah 3 kali menemui ibu guru. Tidak satu pun dari mereka bertiga yang dapat menemukan permasalahannya. Padahal di kelas 1 dan kelas 2, Ben adalah murid yang mandiri dan bahagia. Kini, ia memperlihatkan perilaku selalu lengket yang tidak masuk akal. Ia juga lebih sering bertengkar dengan kakak perempuannya, meski Dennis dan Brenda menganggap hal itu sebagai tahapan yang sedang dilaluinya. Sewaktu datang ke seminar Gary Chapman, Dennis dan Brenda menceritakan soal Ben. Mereka khawatir kalau anak mereka nantinya tumbuh menjadi anak yang suka melawan. Lalu Chapman bertanya kepada kedua orang tua tersebut, apakah gaya hidup mereka berubah tahun ini? Dennis mengatakan bahwa ia seorang salesman yang harus bertugas malam 2 kali seminggu, dan pada hari lain baru tiba di rumah di antara pukul 6 hingga setengah 8 malam. Selama malam-malam tersebut, ia harus membuat laporan serta nonton televisi sebentar. Sebelumnya, setiap akhir pekan, ia biasa menonton pertandingan bola dan sering mengajak Ben. Akan tetapi, setahun terakhir ini, ia tidak melakukannya lagi. Demikian juga dengan Brenda. Sebelumnya dia bekerja paruh waktu, namun tahun ini dia bekerja penuh waktu, sehingga ia pulang lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Dan yang menjemput Ben ke sekolah adalah kakeknya. Dan Ben tinggal di rumah kakek neneknya selama 1,5 jam sampai Brenda datang menjemputnya. Padahal sewaktu masih bekerja paruh waktu, Brenda sendiri yang menjemput Ben dari sekolah, dan dalam perjalanan pulang, mereka biasanya melakukan sesuatu berdua. Bisa berupa mengurus suatu keperluan dengannya, atau berhenti di taman, atau makan bersama. Setibanya di rumah, Ben mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian seusai makan malam, Brenda dan Ben sering bermain berdua, terutama pada malam Dennis tidak berada di rumah. Semua itu berubah semenjak Brenda bekerja, dan dia menyadari bahwa waktu bersama Ben menjadi jauh lebih sedikit. Setelah mendengarkan penjelasan kedua orang tua tersebut, Chapman berkata kepada mereka, "Saya rasa Anda berdua telah menemukan beberapa pemahaman murni mengenai kebutuhan emosional Ben. Apabila Anda dapat memenuhi kebutuhan cintanya, saya pikir besar kemungkinan Anda akan melihat perubahan perilakunya." Chapman menyarankan mereka cara mengungkapkan kasih sayang melalui waktu yang berkualitas. Selain menantang Dennis memasukkan waktu berkualitas bagi Ben ke dalam jadwalnya, dan mendorong Brenda supaya mencari cara agar ia dan Ben dapat lebih banyak melakukan hal-hal yang dulu biasa mereka lakukan bersama sebelum bekerja penuh waktu. Baik Brenda maupun Dennis nampaknya ingin sekali menerjemahkan pemahaman mereka menjadi tindakan nyata. 2 tahun kemudian, ketika Chapman bertemu kembali dengan Dennis dan Brenda, keduanya tersenyum dan mengatakan, "Perilaku Ben sungguh manis. Kami berulang kali bermaksud menyurati Anda, tetapi tidak pernah ada kesempatan. Setiba di rumah, kami mengerjakan semua yang Anda sarankan. Secara sadar, kami beri Ben banyak sekali waktu yang berkualitas selama beberapa bulan berikutnya. Dalam 2 atau 3 minggu, kami melihat perubahan drastis pada perilaku Ben di sekolah. Sebenarnya, guru Ben meminta kami menghadap sekali lagi. Kami ketakutan. Namun kali ini, ia hendak bertanya apa yang telah kami lakukan hingga perilaku Ben berubah seperti itu. Kami beritahukan kepadanya bahwa kami telah mulai memberi Ben waktu berkualitas yang dibutuhkan."
Pasangan ini telah belajar menggunakan bahasa cinta putranya untuk mengatakan, "Ayah, ibu mencintaimu." Dengan cara yang dipahami Ben, berbicara dalam bahasa primer anak tidak berarti ia tidak akan memberontak suatu saat. Akan tetapi, artinya anak tahu bahwa kita mencintainya, dan bahasa cinta dapat memberinya rasa aman dan pengharapan. Berbicara dalam bahasa cinta anak dapat memudahkan orang tua dalam membimbing anak memasuki masa dewasa yang penuh tanggung jawab. Dasarnya adalah cinta. Dalam membesarkan anak, segalanya tergantung pada hubungan kasih antara anak tersebut dengan orang tuanya. Semua tidak akan berjalan dengan baik apabila kebutuhan anak akan cinta tidak terpenuhi. Hanya anak yang merasa benar-benar dicintai dan diperhatikan yang akan mampu berusaha sebaik-baiknya. Kita mungkin sungguh-sungguh mencintai anak, tetapi apabila ia tidak merasakan hal itu, apabila kita tidak berbicara dalam bahasa cintanya sewaktu menyampaikan cinta kita kepadanya, ia tidak akan pernah merasa dicintai. Mengisi tangki emosional dengan berbicara dalam bahasa cintanya, kita dapat mengisi tangki emosionalnya dengan cinta. Bila mana anak kita merasa dicintai, ia akan jauh lebih mudah untuk didisiplinkan dan dilatih dibandingkan bila tangki emosionalnya mendekati kosong. Setiap anak memiliki tangki emosional, tempat kekuatan emosional yang dapat memberinya bahan bakar sewaktu melalui hari-hari penuh tantangan pada masa kanak-kanak dan masa remajanya. Sebagaimana mobil digerakkan oleh cadangan bahan bakar dalam tangki bahan bensin, anak mendapatkan kekuatan dari tangki emosionalnya. Kita harus mengisi tangki emosional anak agar ia dapat beroperasi semestinya dan mencapai potensinya. Kita perlu mengisi tangki emosional anak dengan cinta tanpa syarat, karena cinta seji selalu tanpa pamrih atau syarat. Cinta tanpa syarat adalah cinta yang utuh, yang menerima serta menegaskan seorang anak siapa dirinya, bukan karena sesuatu yang telah dilakukannya. Tanpa memandang apa yang dilakukannya atau tidak dilakukannya, orang tuanya tetap mencintainya. Yang menyedihkan, para orang tua seringkali memperlihatkan cinta bersyarat. Cinta mereka tergantung pada hal lain, bukan karena diri itu sendiri. Cinta bersyarat yang didasarkan atas prestasi dan seringkali dikaitkan dengan teknik pelatihan seperti menawarkan hadiah, hukuman, serta berbagai hak istimewa apabila anak berperilaku atau berprestasi seperti yang mereka inginkan. Tentu saja orang tua perlu melatih dan atau mendisiplinkan anak, tetapi hal itu baru dilakukan setelah mereka mengisi tangki emosional anak. Tangki ini hanya dapat diisi dengan bahan bakar premium, yakni cinta tanpa syarat. Anak mempunyai tangki cinta yang siap diisi dan diisi ulang. Tangki ini bisa kosong secara berkala. Hanya cinta tanpa syarat yang dapat mencegah masalah seperti perasaan benci, tidak dicintai, bersalah, takut, dan tidak aman. Hanya dengan memberinya cinta tanpa syarat, kita mampu memahaminya sedalam-dalamnya dan mengatasi perilaku anak, baik yang perilaku baik maupun yang buruk. Ketika seorang anak merasa dicintai, dalam masyarakat modern, membesarkan anak yang sehat emosional merupakan tugas yang semakin sulit. Maraknya pemakaian obat terlarang belakangan ini membuat sebagian besar orang tua merasa takut. Kekerasan yang bermunculan di banyak kota besar menyebabkan para orang tua bertanya-tanya apakah anak mereka akan bisa mencapai kedewasaan. Namun, apabila anak merasa benar-benar dicintai oleh orang tuanya, ia akan lebih tanggap terhadap pengarahan orang tua di segala bidang kehidupannya. Hal ini dapat terjadi apabila orang tua menggunakan bahasa cinta yang dipahaminya, serta dapat ia tanggapi. Agar seorang anak merasakan cinta, kita harus belajar menggunakan bahasa cintanya yang unik. Setiap anak mempunyai cara tersendiri dalam merasakan cinta. Pada dasarnya, ada 5 cara anak dalam mengutarakan serta memahami cinta emosional, yaitu sentuhan fisik, kata-kata penegasan, waktu berkualitas, hadiah, dan pelayanan. Apabila dalam keluarga kita terdapat beberapa anak, mungkin mereka mempunyai bahasa cinta yang berbeda-beda, karena kepribadian setiap anak seringkali berbeda dari yang lain. Serta setiap anak mungkin memahami bahasa cinta yang berbeda pula. Umumnya, 2 anak perlu dicintai dengan cara berbeda.
Jadi, bab dasarnya adalah cinta, mengajarkan bahwa membangun hubungan yang penuh kasih dengan anak adalah tugas utama orang tua. Dengan memahami bahasa kasih anak dan mengungkapkan cinta dengan cara yang sesuai, orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang bahagia dan percaya diri. Untuk mendapatkan buku The 5 Love Languages of Children, karya Gary Chapman and Ross Campbell, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.